Ratusan personil gabungan TNI Polri diterjunkan pasca gempa berkekuatan 6,0 magnitudo di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Satu alat berat dikerahkan untuk merobohkan bangunan yang mengancam keselamatan. Pasca gempa bermagnitudo 6,0 yang mengguncang Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, warga mulai bersih-bersih rumah yang terdampak gempa. Petugas gabungan TNI Polri juga turut terjun ke lokasi untuk membantu membersihkan puing-puing bangunan seperti seng, bambu, serta kayu. Satu alat berat diterjunkan untuk merobohkan bangunan yang sekiranya dapat membahayakan keselamatan masyarakat. Ratusan petugas juga terus bersiaga di Desa Masani mengantisipasi kemungkinan terjadinya gempa susulan. Sejumlah bantuan berupa sembako juga telah disalurkan. Kemudian upaya-upaya yang sudah kita laksanakan tadi pagi, saya sudah mengerahkan 3 SST, terdiri dari 1 SST unit 714, 1 SST dari Gensipur, dan 1 SST dari Kodim sendiri. Di dalamnya ada tenaga medis, ada Karumkit, ya, Karumkit tingkat 4, Dr. Yanto, ada Karumkit, ya, Pak Dr. Mulia, ada juga Dr. Rizky. Jadi kita berupaya maksimal membantu meringankan beban masyarakat. Warga diimbau untuk tetap waspada dan jangan panik, serta menghindari bangunan yang sudah retak sampai ada bantuan menyeluruh dari petugas. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Firman Asdar, TV One mengabarkan. Satu orang meninggal dunia akibat gempa magnitudo 6,0 yang mengguncang wilayah Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Berdasarkan data sementara, 16 orang lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit. Berapa pemilah korban? Suasana kepanikan jemaat gereja Elim Masni terjadi saat gempa mengguncang Desa Masani, Kecamatan Poso, Pesisir, Kabupaten Poso. Yang baru saja terjadi. Sejumlah warga berusaha mengevakuasi para korban yang tertimpa reruntuhan bangunan gereja. Gempa magnitudo 6,0 berpusat 20 km di kedalaman laut pada posisi 18 km barat Laut Poso. Saat gempa terjadi, jemaat tengah beribadah Minggu pagi yang membuat mereka berlarian berusaha menyelamatkan diri. Ya Allah. Sementara pasien di Rumah Sakit Umum daerah Poso berhamburan keluar ruangan saat gempa mengguncang. Tak sedikit pasien terpaksa mengevakuasi diri dengan infus yang masih menempel. Ruangan lantai 3 RSUD Poso khusus anak dan lantai 2 terpaksa dikosongkan sementara dan dievakuasi di tenda darurat yang berada di halaman dan koridor Rumah Sakit Umum daerah Poso. Hari ini kami juga BPBD sudah sejak pagi sudah berada di lokasi ya titik gempa yang ada korban yang rumah ibadah yang runtuh dan mereka sedang melakukan asesmen di sana, evaluasi untuk kita melakukan tindakan apa yang akan kita lakukan. Untuk saat ini kami baru memberikan bantuan-bantuan untuk para korban ya berupa logistik. Kemudian kita juga tambahkan di sini tenda-tenda untuk para pasien yang dari lantai 2, lantai 3 supaya bisa merasa aman, terkhusus untuk anak-anak, pasien anak karena semuanya trauma kalau naik lagi ke lantai 2 atau lantai 3. Berdasarkan data sementara, seorang warga dinyatakan meninggal dunia, sementara 16 orang lainnya menderita luka-luka. Kartin Kande meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit. Korban mengalami luka berat akibat tertimpa puing bangunan gereja yang roboh akibat gempa saat menjalankan ibadah Minggu pagi di gereja Elim Masani. Dari Poso, Sulawesi Tengah, Firman Asdar, TV One mengabarkan. Ya, lalu untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini di Poso, Sulawesi Tengah, sudah ada Putri Lestari dari salah satu wilayah yang terdampak gempa. Selamat sore Putri, seperti apa situasi terkini di Poso? Ya baik Putri dan juga pemirsa, sekarang saya sudah berada di tempat
warga yang terkena dampak oleh gempa di Kabupaten Poso, di mana gempa tersebut bermagnitudo 6,0, dan juga di tempat saya sekarang berada ini, di tempat warga ini merupakan salah satu tempat yang terdampak oleh gempa yang cukup parah, di mana di salah satu rumah dari warga tersebut hancur akibat adanya gempa bermagnitudo 6,0. Dan apabila bisa saya sampaikan, baik Putri dan juga pemirsa, di tempat saya sekarang berada ini di Desa Towu di Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah ini merupakan titik terdekat dari gempa di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, di mana di dalam kamar seorang warga bernama Ibu Daeng ini hancur akibat gempa. Batakonya terjatuh dari dinding dan juga kaca lemarinya rusak parah akibat dari adanya gempa bermagnitudo 6,0 yang ada di Kabupaten Poso yang terjadi pada tanggal 17 Agustus kemarin. Dan memang baik Putri dan juga pemirsa, dikarenakan gempa tersebut, para warga yang ada di Kabupaten Poso ini masih trauma. Dikarenakan memang gempa tersebut cukup parah dan mereka memang tidak tidur di dalam kamar maupun tidur di dalam ruangan karena mereka masih trauma dan memilih untuk tidur di luar ruangan atau di teras. Dan memang dari pihak pemerintah sendiri, dari informasi yang saya dapatkan, belum memberikan bantuan apapun. Namun dari Ibu Kepala Desa yang sudah saya wawancarai, mereka membuat data untuk lebih mengetahui dari warga yang terdampak di Kabupaten Poso ini. Lalu juga mereka menginginkan adanya dari posko pengungsian baik untuk para lansia dan juga untuk para balita, terutama juga untuk obat-obatan dan juga dapur umum. Dan juga memang baik Putri dan juga pemirsa, nantinya rumah warga ini yang terdampak, dari pihak BNPB sendiri juga akan memberikan renovasi secara gratis yang nantinya akan dikaji ulang apakah kerusakan yang ada di belakang saya ini bisa masuk ke ranah ringan, sedang, ataupun berat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Putri, kembali ke studio. Baik, Putri Lestari mengabarkan langsung dari Poso.